Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takidu TV menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Untuk 30 menit ke depan saya akan memandu dialog eksekutif eksklusif kita pada hari ini dengan tema perjuangan Riau Pesisir. Di studio telah hadir bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI periode 2024-2028, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat Pak Dokter. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi sudah masuk Pak Calon. Pemirsa Takidu TV ini, hari ini kita akan membahas terkait dengan perjuangan Riau Pesisir sebagai sebuah motivasi bagi kita bersama untuk memajukan daerah kita. Lalu bagaimana kerangka berpikir sehingga kawasan Riau Pesisir ini betul-betul bisa kita gali dengan baik dari sisi sumber daya alam yang melimpah, berada pada garis strategi langsung berhadapan di Selat Malaka. Lalu bagaimana dengan gerakan-gerakan geopolitiknya, kemudian juga sosial budaya, sehingga perjuangan Riau Pesisir ini bisa diperjuangkan sampai di pusat. Pak Dokter, kira-kira apa yang menjadi kerangka berpikir kita sehingga perjuangan Riau Pesisir ini harus sama-sama kita perjuangkan? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terima kasih host Dawami MIKOM ya, yang pada hari ini kita berdialog tentang perjuangan Riau Pesisir ya. Nah, ini adalah hanya sebuah satu tetes dari begitu banyak pejuang, keinginan-keinginan dan begitu banyak tokoh-tokoh besar ya, yang telah hadir mengutarakan tentang Riau Pesisir, terutama dari komunitas Riau Pesisir. Misalnya seperti Anas Makmun, Pak Johar Firdaus, ya. Terus ada lagi beberapa tokoh ilmuwan lainnya. Ya, dan ini adalah merupakan tokoh yang sentral. Seperti di DPRD hari ini ada Pak Edi Muhammad Yatin misalnya, ya, yang mengapresiasi perjuangan ini dari sisi keilmuan ya, dari sisi keilmuan kita memiliki tokoh-tokoh yang lebih besar lagi ya, tokoh-tokoh yang lebih besar lagi seperti para pemikir cendekia yang memiliki gagasan-gagasan tentang Riau Pesisir ya. Nah, saya mungkin merasa bahwa ini adalah bagian komplementer ya. Apa yang saya lakukan adalah komplementer dari gerakan-gerakan sebelumnya ya. Nah, yang mungkin saya hanya ingin melihat bahwa perjuangan ini harus juga dilihat dari sisi politik ya, yang mengedepankan ya peluang-peluang yang mungkin di era 2024 mendatang ya. Maka ada anggota DPR RI yang mungkin harus menjadi satu kekuatan yang nantinya merumuskan perubahan undang-undang itu.
dan harus ada juga gendang yang ditabuhkan sebagai aspirasi ruang. Makanya saya memperjuangkan ini melalui pencalonan diri saya sebagai anggota DPD RI. Ya, jadi paling tidak perjuangan ini ya tidaklah lagi bawa tepak ke orang, ya, tidak bawa lagi tepak ke orang. Kita yang harus bawa tepaknya. Tepaknya itu sudah ada Jakarta, gitu, supaya barang jadi. Ya, nah satu hal lagi bahwa saya melihat saudara-saudara kita masyarakat pesisir ini tidak ada kata lain. Mereka menginginkan bahwa kawasan ini mesti maju, kawasan ini mesti lebih hebat lagi karena ada historinya. Karena ini merupakan awal peradaban kita. Karena awal peradaban itu di pesisir. Nah, ya awal peradaban itu di pesisir. Nah, Selat Melaka, pulau-pulaunya, bagaimana perjuangan masyarakat di masa lalu, perjuangan ekonominya, pembentukan peradaban kerajaan, kedaulatan di masa yang lalu. Ya, bagaimana strategisnya Pulau Mengkalis, bagaimana strategisnya ekonomi Dumai, bagaimana Bagan Siapi-api, bagaimana Siak Sri Indrapura dengan kedaulatan yang menghampar sampai ke Nusantara ini, ya. Ini ada di pesisir gitu. Ada di pesisir ini gitu. Jadi dia harus diberikan ruang lebih dalam bergerak gitu, ya. Nah, kelebihan itulah nantinya yang memberikan kontribusi kepada kemajuan daerah, kemajuan bagi masyarakat pesisir pada umumnya. Itu Pak Dewarni. Artinya perjuangan Riau Pesisir kita tidak lepas dari sejarah masa lalu, peradaban besar masa lalu yang sudah memberikan garis besar pada peradaban sepanjang Selat Melaka. Tadi ada ruang lebih, ruang lebih baik secara geopolitik, sumber daya manusia, gitu kan. Artinya perjuangan Riau Pesisir adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak direncanakan dengan baik. Kan begitu, Bro? Ya. Baik. Jadi DPD adalah menjadi bagian dari jawaban. Betul. Jadi DPD merupakan bagian dari, ya menurut saya hari ini, ya DPD adalah bagian dari proses perjuangan itu. Sehingga nanti DPD yang dalam perundang-undangan kita adalah mewakili ruang, ya, mewakili ruang, sementara partai politik itu adalah mewakili orang dengan ideologinya, ya, maka sudah sangat wajar, ya, bahwa ruang kita ini ada masalah. Ruang kita ini ingin maju, bukan ada masalah, ya, ingin lebih maju. Maka saya memberanikan diri menyatakan bahwa saya itu pejuang Riau Pesisir. Itu menjadi tagline utama. Itu jadi tagline. Jadi ya saya katakan, ya, harusnya didukung oleh semua masyarakat Riau. Ya, kenapa? Misalnya gini, ada wacana kalau gitu Pak Rizal ini ingin memisahkan kita antara darat dengan pesisir. Ini bukan proses pemisahan, ini adalah proses penambahan. Ya, karena apanya yang berpisah? Orang kita secara teritorial masih bersatu, apalagi dengan adanya tol Permai, ya kan sudah bersatu. 2 jam saja ke Pekanbaru. Artinya menambah koleksi gubernurnya, menambah koleksi kepala dinas provinsinya, menambah putaran ekonominya, ya, menambah kantor gubernur, ya, ya. Jadi semuanya bertambah sehingga anak negeri ini, sehingga anak bangsa ini punya mainan lebih. Nah, kalau mau jadi anggota DPR provinsi, ya tidak hanya provinsi Riau, provinsi pesisir juga bisa. Dan itu juga terjadi dengan Kepulauan Riau. Betapa banyak anak-anak dari Riau yang bisa bereksperimen di Kepulauan Riau, dan betapa banyak anak-anak dari Kepulauan Riau yang eksis di Riau hari ini. Jadi apanya yang kita takutkan? Apanya yang kita ini banyak ketakutan? Saya mohon izin kepada tokoh-tokoh tua di Riau, ya, yang mungkin cara berpikirnya berbeda, ya, saya mohon maaf, betul, bukan ini adalah pemisahan. Jadi pejuang-pejuang Riau Pesisir ini bukan ingin berpisah
tapi ingin menambah. Ingin menambah. Termasuk yang paling penting adalah menambah kesejahteraan. Menambah kesejahteraan masyarakat dengan proses percepatan sehingga jaraknya itu tidak lagi terjadi jarak yang terlalu jauh. Akses masyarakat dengan entitas kekuasaan pada tingkat level provinsi itu tidak lagi jauh, ya. Saya pikir begitu. Oke. Baik, pemirsa Tamilu TV, ya, dialog interaktif kita tentang perjuangan Riau Pesisir ini, kalau kita gali lebih lanjut, nanti akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Maka dialog interaktif ini akan kita bagi dalam beberapa bahagian. Nantikan kami di bahagian kedua tentang peradaban besar di kawasan Riau Pesisir ini ke depannya. Saya Dawami Assalamualaikum mengucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.